Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada persekutuan keluarga pada malam hari ini. Lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44, beginilah firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Pernah memiliki pengalaman merancang suatu program pelayanan diakoni dengan melaksanakan ibadah di tengah-tengah rumah anggota jemaat yang sudah tidak mampu lagi datang ke gereja. Pada waktu perancangan kegiatan itu, ada seorang yang bertanya, "Lantas bagaimana, Mang, kalau ini dilaksanakan setiap hari Minggu? Pulang dari gereja melaksanakan ibadah persekutuan di rumah anggota jemaat yang tidak sanggup lagi datang ke gereja itu. Apakah di sana akan dilaksanakan lagi memberikan persembahan? Nanti kalau kita buat jemaat ini bersungut-sungut karena sudah memberi persembahan di gereja, memberi persembahan lagi nanti di ibadah itu." Demikian pernyataan ini. Pada saat itu saya berpikir, bagaimana sebenarnya pemahaman kami, pemahaman jemaat tentang memberi persembahan. Memang ada banyak yang mengatakan secara khusus di HKBP, ya di HKBP ini banyak persembahannya. Ada persembahan 1A, persembahan 1B, ada persembahan 2, ada lagi persembahan mingguan, bulanan atau tahunan, ada lagi pertanyaan sektor dan lain sebagainya. Dan saya pernah bertemu dengan jemaat yang akhirnya pindah gereja hanya karena persembahan. Dia mengatakan, di HKBP ini terlalu banyak persembahannya, maka alasan itu yang membuatnya pindah ke gereja lain. Sekali lagi, kita perlu memahami ulang apa sebenarnya makna memberi persembahan sebagai orang percaya. Dalam kisah persembahan seorang janda miskin di Injil Markus ini, kita tahu bahwa memberi persembahan itu ternyata adalah hal yang biasa. Kita lihat Yesus duduk memperhatikan orang-orang banyak yang memberi persembahannya, memasukkan uangnya di peti persembahan. Artinya kita mau melihat bahwa memberi persembahan itu tidak baru-baru ini ada. Dari dahulu juga sudah ada. Termasuk kita tahu di perjanjian lama ada banyak jenis persembahan, korban bakaran, korban pengampunan dosa, korban ungkapan syukur, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, mengapa orang percaya harus memberi persembahan? Kita tahu dari Ulangan 16 ayat 16 bisa membantu kita memberi jawaban yang pertama. Memberi persembahan itu adalah perintah Allah.
Dalam Ulangan 16 ayat 16, perintah Allah bagi orang yang hendak datang ke hadiratnya disebutkan, janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Maka memberi persembahan itu adalah perintah Tuhan. Dan kita juga harus memahami, dengan memberi persembahan berarti kita mengakui bahwa apa yang ada pada kita ini adalah berasal dari Tuhan Allah. Apa yang kita miliki sekarang ini adalah berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Maka mengetahui kedua hal itu, kalau kita sekarang menilai persembahan yang sudah kita berikan, ternyata persembahan kita belum seberapa dibandingkan dengan apa yang kita telah terima dari Tuhan Allah kita. Di dalam nyanyian persembahan, secara khusus di dalam bahasa Batak dari buku ND 204 ayat 2 disebutkan, nasa nani lehonmi todi rodi pamatak hosa dohot gogoki rodi saluhut artakku hupasahati tuho naso usatokku do. Dari ayat 2 itu saja sebenarnya kita sudah dengan gampang memahami apa itu persembahan. Disebutkan di ayat 2 itu, pertama sekali dia mengakui ada karunia Tuhan di dalam kehidupan. Roh dan jiwanya dan seluruh kekuatannya itu semua berasal dari Tuhan. Itulah yang diserahkannya kepada Tuhan. Dan yang terakhir itu menarik, naso usatokkudo, segala sesuatu yang telah diserahkannya sebagai persembahannya kepada Tuhan tidak akan diingkarinya lagi atau dituntut balik atas apa yang telah dia serahkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang apa yang mau diajarkan Yesus kepada kita lewat cerita yang ada di Markus ini? Yesus mau mengajarkan bahwa dalam memberikan persembahan kita mau mementingkan atau memperhatikan ada 3 hal. Yang pertama, kita semua dipanggil untuk memberi persembahan. Dalam teks itu disebutkan ada orang banyak, orang kaya, dan orang miskin. Seorang janda miskin. Kita lihat ada orang kaya, ada orang miskin, sama-sama memberi persembahan. Ini mau menunjukkan bahwa semua kita dipanggil untuk memberi persembahan. Ya, tidak dibedakan hanya orang kaya atau orang miskin tidak boleh, tapi semuanya dipanggil untuk memberi persembahan kepada Tuhan Allah. Disebutkan bahwa orang-orang yang memberikan persembahan itu ada yang memberikan banyak, ada yang memberikan sedikit. Jadi bukan persoalan nominal, tapi yang jelas semua dipanggil untuk memberi persembahan. Kita masih bersyukur bahwa ada banyak dari jemaat kita yang masih rajin memberikan persembahannya. Persembahan minggu, persembahan pertangyangan, persembahan bulanan atau tahunan. Masih banyak. Namun kita tidak boleh tutup mata, masih ada juga dari jemaat kita yang tidak memperdulikan memberikan persembahan dalam setiap ibadah-ibadah yang dia laksanakan. Bahkan ada yang berkata, bagaimana mau memberi persembahan? Untuk makan saja susah, kata. Saudara-saudari, lewat teks ini kita belajar perkataan itu sebenarnya tidak pantas. Karena setiap orang percaya, baik dia kaya atau miskin, dipanggil Tuhan untuk memberi persembahan. Ingat sekali lagi, bukan tentang nominalnya, tapi bagaimana kita mengakui bahwa apa yang ada pada kita ini adalah berasal dari Tuhan Allah, adalah berkat dari Tuhan Allah. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah berilah persembahanmu dengan iman. Memberi persembahan dengan iman. Si janda miskin hanya memberikan 2 peser. Kalau dirupiahkan katanya itu paling ya lebih kurang 1.600 perak.
Tapi Yesus mengatakan dia lebih banyak memberikan daripada si orang kaya itu. Maka sekali lagi, pernyataan Yesus di situ bukan tentang nominal jumlah dari banyaknya yang diberikan, tetapi bagaimana dia memberi. Berilah persembahanmu dengan iman. Ayat 44 saya baca sekali lagi disebutkan, sebab mereka semua itu orang kaya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Si janda miskin itu tidak khawatir. Walau dia memberi seluruh nafkahnya, walau dia memberi seluruh yang ada padanya kepada Tuhan, dia tidak khawatir tentang keberlangsungan hidupnya kelak. Karena dia tahu hidupnya tidak bergantung kepada apa yang dia miliki, tapi hidupnya bergantung kepada Tuhan yang memberi apa yang ada padanya. Si janda miskin itu percaya Tuhan akan tetap dapat memelihara hidupnya walau dia memberi seluruh yang ada padanya. Kita ingat cerita Abraham, bagaimana dia mempersembahkan anaknya Ishak. Itu juga adalah memberi persembahan di dalam iman. Ishak sudah lama dinanti-nantikan, lebih kurang 25 tahun. Ketika dia sudah lahir, sudah mulai bisa berbicara dengan Abraham, Tuhan meminta supaya itu yang dipersembahkan. Kita tahu dari kesaksian Alkitab, Abraham menyerahkan Ishak, mempersembahkan Ishak tanpa keraguan-raguan. Itu adalah memberi dengan iman, atau memberi persembahan di dalam iman. Orang-orang yang memberi persembahan di dalam iman, pasti dia dapat melakukan akhir dari ayat 2 buku ND 202 tadi, 204 tadi, bahwa tidak akan menuntut apa yang sudah diberikan kepada Tuhan Allah. Saya tahu satu kisah, ada pernah satu jemaat datang ke ruang konsistori, membentak bendahara, mengatakan, kembalikan semua persembahan yang aku telah berikan di gereja ini. Terlepas apa masalah mereka, tapi hal itu sangatlah menyayat hati. Bahwa ada saja orang yang masih menuntut apa yang telah dia serahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan. Itu bukan memberi persembahan yang benar. Karena orang yang memberi persembahan yang benar, dia memberinya di dalam iman. Tidak akan khawatir dan takut tentang keberlangsungan hidupnya, walau dia harus menyerahkan seluruh yang ada padanya, karena kehidupannya bergantung kepada berkat-berkat Tuhan, atau kepada Tuhan Allah saja. Yang ketiga, ini yang terakhir, berilah persembahanmu sesuai dengan yang ada padamu. Tentu kita ini tidak sama apa berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti memiliki berkat-berkat yang berbeda-beda. Maka kalau mau memberi persembahan, kita tidak membuat suatu patokan semuanya sama. Semuanya sama. Karena memberi persembahan itu adalah berilah sesuai yang ada padamu. Kalau kau merasa berkat Tuhan besar yang kau terima, maka berilah berkat atau berilah persembahanmu juga lebih besar. Demikian juga halnya dalam hal memberikan persembahan sesuai dengan apa yang kita miliki itu. Kita diajak, lihatlah, nilailah, hitunglah berkat-berkat Tuhan yang sudah kau terima. Maka perbandingkan dengan apa yang sudah kau persembahkan. Sudah sesuaikah persembahanmu dengan berkat yang telah kau terima di dalam kehidupanmu selama ini? Kalau gereja kita membuat aturan persembahan bulanan minimal 25.000. Kalau kau mau mengikuti 25.000 sama semuanya, ya tidak masalah sebenarnya. Tapi sekali lagi, lihat dan hitunglah berkat-berkat Tuhan yang kau terima. Apakah itu sudah pantas? Persembahan yang kau berikan sudah layak sesuai dengan apa yang telah kau terima di dalam kehidupanmu. Rasul Paulus
pernah berkata, hendaknya persembahan itu hidup, kudus, dan berkenan di hati Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1, persembahanmu itu yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah tubuhmu, hidupmu. Itulah engkau persembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi di nomor 3 ini, memberi sesuai dengan apa yang kita terima atau apa yang ada pada kita. Dalam Ulangan 16 ayat 17 itu disebutkan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Sekali lagi, sesuai dengan berkat yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu. Akhirnya kita mau melihat dalam hal memberikan persembahan, itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah wujud nyata kita memahami dan mengakui bahwa apa yang ada pada kita ini adalah kita terima dari Tuhan. Dan dengan memberikan persembahan, kita percaya kita tidak akan kekurangan. Kehidupan kita tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi bergantung kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu bagi kita. Dan di atas semuanya itu, saya mau mengutip perkataan Paulus di 2 Korintus pasal 9 ayat 7, disebutkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berikanlah persembahanmu dengan sukacita dan di dalam iman, hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu pada malam hari ini, yang mengingatkan kami untuk memberikan persembahan kami dalam ungkapan syukur dengan penuh sukacita dan di dalam iman. Karena kami tahu Engkaulah yang memberi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami, ketika kami harus memberi persembahan kami dalam ibadah-ibadah kami memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa. Dan kami memberi karena panggilan-Mu, supaya kami dapat memberikannya dengan penuh rasa syukur. Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu ini dalam setiap kehidupannya. Berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka cita-citakan Tuhan dalam kehidupannya, yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, supaya sukacita mereka bertambah di dalam mengikut Engkau. Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga yang beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau yang memenuhi sukacita di tengah-tengah keluarga itu. Engkau kiranya yang memenuhi segala sesuatu yang mereka perlukan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan, kami tetap memohon kepadamu, tolonglah bumi, tolonglah dunia ini, supaya segera sembuh dari pandemi COVID-19 ini, supaya kami dapat kembali melakukan segala aktivitas kami seperti biasa. Dengarlah Tuhan doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.